Oke, tadi Ustadz Amri cerita tentang, kalau gitu saya pengen nambahin cerita tentang gajah. Tentang gajah. Kalau sweet ya, kan tahu sweet ya? Semut lawan gajah menang siapa? Kok bisa? Itu pertanyaannya. Waktu kecil kita didoktrin, semut itu masuk ke telinga gajah, ya kan ya? Kok bisa masuk ke telinga doang, gajah mati coba? Padahal kita kalau kemasukan semut ke telinga, mati nggak? Paling dikasih air, glek, keluarin lagi gitu kan ya? Cuman gatal doang, cuman ngeganggu doang gitu, tapi nggak sampai mati. Tapi dalam filosofi sweet, semut lawan gajah, itu gajah mati. Kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Sama. Nah, ini saya pengen cocokologi lagi nih. Di dalam Al-Quran ada surat semut dan ada surat gajah. Apa nama surat gajah? Al-Fil dong. Kan anak Aceh bisa bahasa Arab semua ya. Anak uhibbu supermi. Al-Fil ya, Al-Fil. Surat semut itu adalah cerita pujian Allah terhadap semut. Sedangkan surat gajah cerita celaan Allah kepada gajah. Tahu nggak apa yang membedakan mereka? Yang satu dipuji walaupun dia kecil bahkan nggak terlihat, sedangkan yang satu lagi dicela walaupun dia besar dan gagah. Tahu nggak apa bedanya? Allah memuji semut walaupun dia kecil karena dia bermanfaat untuk orang lain. Allah memuji semut walaupun dia kecil karena dia punya kontribusi dalam agama Allah, dalam dakwahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi Allah mencela gajah walaupun dia besar, gagah, menakutkan, karena dia justru merugikan orang lain, bahkan memusuhi agama Allah, dakwah agama Allah, dan termasuk ingin menghancurkan kiblat kaum muslimin, yaitu rumah Allah, Ka'bah, Masjidil Haram. Jadi kita tuh nggak ada nilainya di mata Allah, walaupun kita besar, walaupun kita gagah, walaupun kita tajir, walaupun kita kadang-kadang tajirnya cuman flexing, murah banget sih. Walaupun kita punya uang banyak, walaupun kita punya pengikut banyak, walaupun kita pejabat yang paling ditakuti, sering muncul di media, apapun kita, nilainya lebih kecil daripada semut kalau kita tidak punya manfaat untuk orang lain. Apalagi kalau kita justru menjadi kerugian dan menjadi penghalang dari agama Allah. Tapi kita bisa aja jadi semut yang nggak ada timbangannya. Coba teman-teman kalau lagi gabut ya, kalau lagi gabut nih, coba ambil satu ekor semut, taruh di timbangan yang digital tuh, yang sensitif banget tuh. Kira-kira kalau teman-teman naruh semut di timbangan digital, itu keluar angka nggak tuh? Saya belum pernah coba soalnya. Kayaknya nggak keluar angka ya, yakin? Kalau kita taruh semut, tapi bukan semut yang agak gede, semut kecil. Semut kecil yang merah itu tuh, semut gula misalnya, atau boleh juga semut gula, taruh di timbangan digital, saya yakin timbangan itu nggak bakalan ngeluarin angka. Artinya apa? Itu semut nggak ada berat-beratnya sama sekali. Angka miligram atau apalah, satuan apa gitu, nanti tanya Ustadz Habibie karena saya bukan ahli matematika. Satuan terdetail itu pun nggak keluar gitu. Kenapa? Karena saking ringannya semut. Tetapi kita bisa aja seringan semut. Insya Allah sih kita nggak seringan-ringan itu banget sih. Kita walaupun cuma seringan semut, setidak pentingnya semut, nggak terlihat, nggak ada orang yang tahu. Kalau kita bermanfaat untuk orang lain, Allah Maha tahu teman-teman. Faman ya'mal, lanjutin. Mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Emang itu Mustafa Ismail Ustaz? Bukan. Itu jazz. Artinya, walaupun kita melakukan satu amalan sekecil mithqala dzarrah, dzarrah itu hampir sama-sama lah dengan semut. Kayak apa? Benda yang sangat kecil, sebiji sawi, sebiji beras, sebiji apa gitu ya, kecil banget. Tetapi kalau itu adalah khairan,
Allah pasti akan menilainya dengan sesuatu yang besar. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, kata Nabi. Janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun kecil. Sekedar ngasih emoticon senyum doang, jangan remeh loh. Teman kita ngechat, kita balas sekedar ngasih dia emoticon senyum. Itu tuh walau antalqa akhaka biwajhin talik. Apa terjemahannya? Walaupun engkau cuman ngesan emoticon senyum ke saudaramu. Emang gitu Ustaz terjemahannya? Terjemahan sosmed. Karena saya senang menerjemahkan teks-teks agama dalam konteks kekinian. Walau antalqa, walaupun kamu sekedar menyampaikan atau kamu menampilkan atau kamu send emoticon senyum doang kepada saudaramu, maka itu menjadi sebuah kebaikan, bahkan bernilai sedekah di mata Allah SWT. Jangan cuman PHP, harapan kosong. Teman kita ngechat, dia nunggu dirit lama, contreng abu 2, tapi nggak dirit, nggak biru-biru. Ditunggu, wah dia online nih, lasin. Dia online lagi nih, lasin. Tiba-tiba biru, oh ternyata salah pencet. Biru nih, wah udah dibaca nih. Udah gitu typing. Typing itu kadang-kadang memberi harapan, tapi kadang-kadang harapannya harapan kosong. Typing, waduh, typingnya lama banget nih. Kayaknya teksnya panjang. Padahal yang namanya orang typing cuman ngeklik doang, itu udah typing di atasnya tuh. Dia masih mikir, ngomong apa ya? 1 menit, wah typingnya nih kayaknya teksnya panjang banget, dia baik banget. Tiba-tiba udah lama typing, lasin lagi, gak jadi desain. Jadi jangan remehin hal yang kayak gitu teman-teman. Ternyata sekedar senyum aja, walaupun bentuknya emoticon, itu tuh sesuatu yang bernilai sedekah. Artinya apa? Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan amalan kita, walaupun mithqala dzarrah, walaupun mithqala namlah, walaupun sekecil semut. Sehingga semut yang kecil, kalau itu kebaikan, nilainya lebih besar daripada gajah yang besar dan gagah. Nah, apa hubungannya obrolan tadi dengan judul eksis di usia muda? Apa sih maksud Ustadz dengan eksis di usia muda? Banyak followers. Eksis itu artinya apa? Viral. Eksis itu artinya trending. Eksis itu artinya apa sih? Dikenal banyak orang. Enggak teman-teman. Eksis dalam konteks kita malam ini, yang saya pengen sampaikan ke teman-teman adalah eksis itu adalah ketika kita dibutuhkan. Itu eksis. Ketika kita bermanfaat buat orang lain. Dan buat saya hadis eksis yang tadi disampaikan adalah Tengku Mirda. Hadis eksis itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah yang paling eksis dalam konteks tadi. Siapa orang yang paling baik? Yang paling eksis. Siapa orang yang paling eksis? Yang paling bermanfaat untuk sebanyak mungkin orang lain. Itulah orang yang paling eksis. Dan orang itu adalah teladannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kalau kita mau tahu saya eksis nggak sih? Coba tanya berapa orang yang butuh kita setiap hari. Gampang, nilai eksistensi kita tuh kalau mau menilai gampang. Berapa orang yang butuh saya hari ini? Ini hari apa hari ini? Sabtu. Udah ada yang minta tolong kita nggak hari ini? Bantuin gua dong. Ayo kawan dulu lihat. Terjemahannya, bantuin gua dong sih. Ada nggak orang yang minta bantu kita hari ini? Coba yang udah ada yang minta bantu tuh angkat tangan. Jujur tapi. 1, 2, 3, 4. Oke, jujur ya, kurang dari setengah teman-teman. Yang lain saya anggap ikhlas, nggak mau ngomong-ngomong. Ada ustadz, tapi orangnya saya kan nggak ria, Tapi ngomong ke sebelah, gua sih nggak angkat tangan, lu aja yang angkat. Walaupun gua udah sering sih. Oke, saya anggap semuanya eksis ya. Cuman ada yang pengen syiar, ada yang pengen ikhlas. Dua-duanya baik. Yang angkat tangan syiar, yang nggak angkat tangan rahasia saya dong dengan Allah. Artinya kalau pengen nilai kita eksis apa enggak, coba tanya dalam sehari itu ada nggak orang yang nyari kita karena dia butuh. Kalau ada, pertanyaan yang kedua, berapa orang per hari? Berapa orang per hari ya? Bukan seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, atau seumur hidup sekali, bukan. Setiap hari, daily, day to day.
Ada nggak yang nanya kita karena dia membutuhkan sesuatu? Ada nggak yang miss call kita? Ada nggak yang ngechat kita? Ada nggak yang ngetuk pintu rumah kita? Ada nggak yang nge-DM kita karena dia butuh kita setiap hari? Kalau ada, berapa orang? Itulah gambaran eksistensi kita. Makin banyak yang nyari kita karena minta tolong, maka menunjukkan betapa eksisnya kita. Itu makna eksis dalam pemahaman yang saya yakini nih. Dan orang yang seperti itu, yang paling baik di antara semua manusia adalah Nabiullah, kekasih Allah, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling eksis. Saking eksisnya Nabi, beliau bukan cuma eksis di masa hidupnya di dunia. Beliau adalah orang yang paling eksis di padang mahsyar. Ketika yang lain semuanya sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Cuman satu orang yang gak sibuk dengan dirinya sendiri, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu orang paling eksis sejati di dunia dan di akhirat. Sehingga kalau kita mengaku sebagai umat Nabi, apalagi anak muda nih, kita wajib punya agenda. Saya tuh harus eksis kayak Rasulullah. Saya tuh harus eksis kayak Sayyidah Khadijah. Saya tuh harus eksis kayak Sayyidah Aisyah. Harus eksis bahkan di usia seperti Sayyidah Aisyah, usia belasan tahun udah eksis. Dan Rasulullah adalah orang yang paling eksis. Saya ambil satu cerita sederhana deh tentang eksistensi Nabi. Mungkin teman-teman pernah baca atau dengar juga nih. Nabi itu punya satu rutinitas nih, lifestyle. Setiap siang Nabi datang ke ujung pasar memberi makan seorang pengemis tua yang beragama Yahudi. Setiap siang beliau datang ke ujung pasar. Di sana ada seorang pengemis tua agama Yahudi yang duduk mojok dan udah tua renta, gak punya siapa-siapa. Nabi datang, ngasih makan, ngajak ngobrol, ngasih makan, ngajak ngobrol. Dan uniknya, orang itu setiap kali dia diajak ngobrol sama Nabi, dia selalu menjelek-jelekan Nabi. Lo jangan pernah ngikutin yang namanya Muhammad, itu orang sesat banget, itu orang pembohong, itu orang jahat, itu orang apa segala macam. Nabi sabar, tetap nyuapin. Enggak, ketika dia ngomongin Nabi, disuapin. Enggak, masih tetap lembut. Oh ya Pak, silakan makan nih ya. Nih. Enggak, tetap aja oh gitu ya. Terus diajak ngobrol. Kan orang kalau misalnya makan sambil ngobrol kan dia asik ya. Dia ngerasa kayak nyaman gitu. Sehingga Nabi itu orang humble banget. Sehingga sambil ngasih makan, sambil diajak ngobrol, nyambung, Nabi perhatian sama dia. Beres itu, Nabi pulang. Besok datang lagi, lusa datang lagi. Setiap datang berhari-hari, berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, dia selalu ngejelekin Nabi. Sampai akhirnya Allah memanggil Nabi, Nabi wafat. Kemudian suatu hari Abu Bakar datang ke rumah anaknya, yaitu Sayyidah Aisyah. Wahai Aisyah, kan kamu tahu gimana Nabi dan gimana ayah. Kira-kira menurut Aisyah nih, amalan apa yang dilakuin Nabi yang ayah belum ngelakuin? Coba kamu kasih tahu ayah, biar ayah ngikut Nabi, biar ayah juga niru Nabi. Amalan apa yang Nabi lakuin yang ayah nggak ngelakuin? Kata Aisyah, wahai ayah itu orang yang paling baik dalam mengikuti Nabi, dalam mengikuti sunnah. Hampir nggak ada satupun amalan yang dilakukan Nabi kecuali ayah segera melakukan hal yang sama. Tapi ayah ada satu kebiasaan Nabi yang mungkin ayah belum lakuin. Apa itu wahai Aisyah? Nabi itu biasa memberi makan seorang pengemis Yahudi yang tua di ujung pasar. Oh ya udah, berangkat nih. Abu Bakar berangkat ke ujung pasar, nyari. Dulu nggak bisa Sherlock. Kalau sekarang kan gampang, nggak perlu nyari ya, tinggal Sherlock. Karena dia nggak ada Sherlock kan, dia nyari tuh manual. Mana pengemis? Kelihatannya banyak pengemis nih. Yang mana nih? Akhirnya nemu. Pas nemu, duduklah Abu Bakar sebelahnya. Orang itu karena dia buta, tua. Dia nanya, kamu siapa? Saya orang yang biasa datang memberi makan bapak. Bukan kamu bukan dia. Loh, kok bisa tahu? Cara nyuapinnya beda.
Kalau kamu bukan nyuapin, nyiksa. Kok bisa? Orang yang biasa nyuapin saya, sebelum dia memberikan saya roti itu udah dicelupin ke dalam air supaya lembut, lalu diberikan kepada saya, sehingga saya yang giginya udah ompong, mudah mengunyahnya. Kamu roti masih kering, kamu masukin semua ke mulut saya, hampir saya sesak nafas dan kesedap. Oh, terus siapa kamu sebetulnya? Saya Abu Bakar, sahabat dari orang yang selama ini memberi kamu makan. Siapa orang itu? Rasulullah SAW. Menangis laki-laki tua ini, dan akhirnya dia sadar dia selama ini menyakiti orang yang sudah berbuat baik kepada dia, tetapi kebaikan orang tersebut tidak berkurang sedikit pun karena sakit hati. Dia nangis, singkat cerita dia masuk Islam. Inilah gambaran eksisnya Nabi, teman-teman, di tengah-tengah masyarakat. Sekarang pertanyaannya, di mana kita dibandingkan dengan Rasulullah SAW? Ada nggak rutinitas yang kita lakukan di mana kita membantu orang lain? Akrab ingin memfasilitasi kita secara berjamaah untuk melakukan itu, teman-teman. Keberadaan Akrab nih, saya pulang dari Bandung ke Aceh, saya nggak bilang pergi ke Aceh ya, saya bilang pulang ke Aceh. Saya kalau jalan ke Medan, saya bilang saya pergi ke Medan. Saya pergi ke Lampung kemarin, saya pergi ke Pekanbaru, saya pergi ke Jambi, saya pergi kemana misalnya, tapi saya pulang ke Aceh. Dari Bandung saya pulang ke Aceh nih, tujuan saya cuma satu, saya pengen mendukung akrabnya Ustadz Amri Fatmi, supaya anak muda Aceh bisa eksis dan menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Itulah misi utama akrab, teman-teman. Pengen memfasilitasi. Gimana nanti Ustadz, apa programnya? Nggak usah teman-teman yang pikirin, Ustadz Amri yang pikirin. Kita ikut aja imam. Imam baca Al-Baqarah, ya sabar. Alif Lam Mim, waduh, salah jamaah. Satu-satunya surat yang kita ikhlas banget dalam sholat, surat Al-Ikhlas. Yang lain kurang ikhlas. Ikut imam nih, imam baca apa, ya nurut. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, padahal dia nggak ada ruku, langsung sujud, ya kita sujud. Artinya sujud tilawah. Imam takbir beberapa kali, jangan ruku dan sujud yang viral kemarin. Orang sholat Idul Fitri malah dia ruku dan sujud. Kayaknya dia overthinking, insomnia overthinking, jadi kurang tidur. Artinya kita ikut Ustadz Amri. Ustadz Amri bilang, yuk mulai minggu depan, teman-teman yang pengen nongkrong bareng dengan Ustadz Amri di masjid kecil ini ya Ustadz ya, dalam kajian rutin, wajib membawa sampah. Wah, aneh, kajian bawa sampah, bukannya membuang sampah. Bawa sampah, misalnya ini cuma contoh ya, bawa sampah. Caranya kalian ambil sampah di rumah kalian, plastik dan kardus, kalian rapiin, udah kayak nyetrika baju, tapi jangan pakai setrika karena plastik pakai setrika tahu sendiri ya. Plastik kalian lipat, keringin dulu, kalian lipat, kemudian rapi, kalian bawa ke masjid. Nanti kita bikin program, kata Ustadz Amri, namanya program sedekah sampah. Wah, sedekah sampah. Selama ini yang kita tahu sedekah harta, sekarang sedekah sampah. Kok bisa? Karena sampah di Aceh, saya baca nih, satu hari Banda Aceh itu menghasilkan 208 ton sampah. 70%-nya adalah dari sampah rumah tangga setiap hari, 208 ton per hari. Sehingga ketika kita mau bikin campaign lingkungan, dakwah yang harus menginisiasi itu, maka Ustadz Amri akan bilang, kita bikin sedekah sampah. Siap. Sampah aja bisa bernilai lebih daripada uang 10.000, 100.000. Karena saya udah melakukan itu di Bandung. Dalam satu kali kajian kayak gini nih, kita setiap hari Rabu dulu sebelum pandemi ada kajian rutin, nongkrong di masjid. Itu bawa sampah, nilainya tahu nggak berapa? Ketika kita konversi dengan rupiah, kita berikan ke bank sampah, kemudian mereka nanti diolah lagi, nilainya satu kali kajian itu 6,5 juta, 6 juta rupiah, 6.500.000 rupiah. Satu kali kajian dari sampah doang tuh. Dan sampahnya baru kita ambil dua jenis, plastik sama kardus. Sedangkan di Jepang yang nggak beriman, mereka punya satu kampung zero waste, di mana mereka sudah mampu mengolah 36 jenis sampah. Zero waste, bukan less waste. Artinya kita ikut Ustadz Amri, pengen bermanfaat. Biar ulama yang memikirkan, kita nurut. Nanti apa yang dipikirkan ulama, kita tinggal ngasih support. Bentuknya bisa ide, bentuknya bisa skill, bentuknya bisa harta, bentuknya bisa fasilitas, bentuknya bisa waktu dan tenaga, apapun. Kita ikut akrab.
Ustaz Amri bilang, siapa yang pengen ikut kajian, nanti kita akan tolong bawa makanan 1 bungkus. Bebas, apa mie Aceh, martabak, roti canai, sikameng, apapun lah kalian bawa tuh, 1 bungkus ya. Terus ngapain? Gak usah tanya. La tas'alu an asya intu bedalakum tasukum. Jangan nanya kalau belum dikasih tahu. Bawa aja tuh. Udah beres gitu, beres ngaji, yuk kita nyebar. Beres ngaji nyebar nih. Cari orang yang kira-kira membutuhkan. Mungkin abang beca atau siapa yang kayaknya belum makan siang nih. Bagi. Kajian akrab bagi makan siang. Karena misalnya kajiannya pagi nih. Bagi makan siang sebanda Aceh Raya nih. Keliling teman-teman, ada yang naik motor, ada yang jalan kaki. Udah jadi kebaikan. Itu syiarnya tuh keren banget tuh. Tinggal nanti anak-anak media, wah ngambil beauty shot, ngambil close up, ngambil apa, di branding. Bukan pengen ria, pengen jadi inspirasi. Akhirnya rame tuh, jadi tren. Itu yang kita lakukan di Bandung. Akhirnya program akrab menjadi tren di Banda Aceh, di Aceh Raya, sampai se-Aceh, sampai se-Indonesia. Akhirnya kita menjadi man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang di dalam Islam membuat tren positif, maka dia dapat pahala dari setiap orang yang mengikuti. Terus gimana caranya Ustaz biar bergabung dengan akrab? Nah, silahkan teman-teman sekarang coba pegang handphonenya lagi. Buka IG. Ini ada kajian suruh buka IG. Ya, kayak gitulah kajian saya. Coba buka Instagram. Search akrab.in, akrab.in. Nah, di bio akrab.in itu ada 1 link Google Form. Ya, ada? Yang akhwat nemu? Ada ya? Kalian follow dulu. Follow saya dulu dong. Kalian follow dulu akrab.in. Udah gitu kalian cek di bio, itu ada Google Form. Masuk dalam, klik di situ, nanti keluar Google Form. Itu cara kalian masuk akrab. Daftar. Terus saya dapat apa Ustaz kalau saya nanti udah masuk dan ngasih data saya, nomor handphone dan segala macam? Kenapa harus ngasih nomor handphone? Karena kalian ketika nanti ngeklik itu masuk ke dalam 1 grup yang saya ada di situ. Insya Allah saya akan membersamai kalian. Ana ma'akum aina ma kuntum. Bukan wahua ya. Saya bersama kalian nanti di situ tuh. Di dalam grup. Ngapain Ustaz bersama dengan Ustaz dalam grup? Insya Allah saya, Ustaz Amri, nanti kita akan bujuk juga Ustaz Abdul Somad, akan memberikan konten motivasi setiap hari untuk teman-teman semuanya di grup itu yang nggak ada di konten yang lain. Nanti kalau ada 7 ustadz, berarti 1 ustadz jadwalnya seminggu sekali ngasih konten 1 minute, 2 minute booster dan segala macam. Berarti setiap hari ada tuh dari saya. Nanti kalau udah berjalan beberapa lama, kita tambahin lagi menunya. Bisa ada Q&A. Ustadz, saya pengen tahu amalan untuk dapat jodoh. Dijawab sama Ustadz Abdul Somad, banyakin istighfar. Dijawab sama Ustadz Amri, perbaiki iman. Dijawab sama Ustadz Hanan Ataki, daftar di channel apa misalnya. Beda-beda jawabannya tergantung angle. Wah, utuh nih jawabannya. Akhirnya kita punya sebuah jawaban yang komprehensif dari 7 ulama minimal. Nanti kita undang juga tengku-tengku kita di daerah-daerah yang banyak di Aceh untuk berkontribusi juga di situ, ngasih kita nasihat secara rutin. Akhirnya kita bisa mengakses nasihat-nasihat berharga dari ulama kita di grup akrab. Itu benefit yang kalian bisa dapatkan. Dan benefitnya lain, bisa update kegiatan akrab. Kita bakal bikin kegiatan ini, bikin kegiatan itu. Insya Allah semuanya positif. Dengan begitu insya Allah kita bisa menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Mau jadi gajah atau semut? Mau jadi semut apa gajah? Yakin? Maka faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Siap ya, insya Allah. Yuk sama-sama kita bersama dengan Ustadz Amri, guru kita, imam kita, amir kita, mursyid kita, murabbi kita, dalam program Aceh, anak muda Aceh bangkit untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Aceh itu adalah tempat orang-orang yang hebat.